eh, tafsiran dari tabiin itu nanti disaring lagi mungkin kayak gitu kali ya, yang lebih pada apa ke sunnah gitu, ke Rasulullah gitu sumbernya gitu. Soalnya kan tadi di makalah ada yang apa bilangnya gini, hanya saja ucapan para tabiin itu tidak berdasarkan sumber dari Rasulullah melalui sahabat, tetapi hanya diambil dari pendapat sendiri atau sumber-sumber lain seperti ahli kitab yang masuk Islam. Maka tafsir tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tafsir bil matsur gitu. Tadi di makalah ya, di makalah kakak. Gitu. Salsa itu di halaman berapa ya? Yang ini, yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabiin, ini nggak ada halamannya. Tadi Nih teman-teman, aku menemukan salah satu sumber. Jadi kalau dikatakan, mungkin tadi ada yang sedikit rancu ya. Katanya bil ma'thur itu ada yang bil ro'i ya pas tabiin, kayak gitu. Nah, ini ada salah satu sumber. Jadi, bahwasanya pada periode tabiin, itu terbagi menjadi dua sumber tafsir tabiin ya. Ini sumber tafsir tabiin, khusus di tabiin. Jadi sumbernya itu ada dua. Yang pertama, aliran muhaddisin. Yang dua, aliran aklin. Aliran muhaddisin adalah para tabi'in yang memang menafsirkan Al-Quran dengan mengambil sumber dari hadis. Al-Quran dan hadis. Sedangkan tafsir dengan aliran aklin itu adalah para tabi'in yang menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad mereka. Seperti itu. Jadi kalau gini ya, kalau tangga-tangganya bil master itu kan ada yang Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, terus Al-Quran dengan tabi'in. Nah, di dalamnya itu kan ada metodologinya lagi, atau ada sumber penafsirannya lagi. Nah, khusus di tabi'in ini nih, di tangga tabi'in, ternyata tabi'in itu juga punya beberapa aliran atau metode, yaitu dengan muhadithin, dengan akliin. Nah, mungkin karena dengan adanya akliin ini, kemudian juga tadi ditambah lagi mengambil muhaditsin yang mana mereka mungkin tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, inilah yang menjadi perdebatan gitu. Jadi mungkin yang kita pahami perdebatan itu dari apa sih? Itu tadi ya kan, faktor zaman, waktu dan lain sebagainya, keadaan sosial yang mungkin berbeda gitu. Tetapi memang pada dasarnya mereka itu berijtihad untuk bagaimana sebisa mungkin itu sesuai dengan memang sumber-sumber yang ada. Seperti itu. Kayak gitu sih, Kak. Alhamdulillah, terima kasih Kak Hamida atas pencerahannya. Oh ya Kak, itu yang kalau yang masukin gitu kan, masa masa sih penafsiran dari tabiin itu, pendapat tabiin itu masuk sendiri ke dalam dimaksud gitu. Pasti kan ada ulama yang memasukkan kayak gitu. Nah, maksudnya itu ulamanya itu siapa gitu? Apakah semua jumhur ulama, apa ulama siapa gitu gitu loh. Maksudnya masuk sendiri. Gimana Kak Salsa? Maksudnya Kak Salsa itu ini ya, apa namanya? Masa itu tiba-tiba jadi tafsir bil matsur gitu? Apa ada yang menggolongkannya ke dalam tafsir bil matsur? Iya itu maksudnya, Masya Allah. Iya Kak. Berarti pelopor bukan sih? Kayak apa Iya. ya? Oh iya, Iya, bener. iya pelopor. Ya silakan pemakalah. Saya kembalikan. Nah, ini maksudnya pelopor yang membuat tafsir bil maksur itu siapa gitu? Yang Ya, iya secara mengklasifikasi ini tuh bil maksur di ro'i gitu, Kak. iya, secara apa namanya? Nggak mungkin setiap klasifikasi, kalau bicara soal klasifikasi itu pasti banyak para pendapat yang para ulama yang berpendapat, kayak ulama-ulama mutaqaddimin gitu. Pasti masing-masing punya kualifikasi. Cuma siapakah pelopor utamanya itu loh, gitu. Kan mungkin secara analoginya ya setelah apa namanya? Setelah Rasulullah wafat, oh diharuskan nih kita untuk apa namanya, menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian gimana nih untuk menafsirkan Al-Quran itu apa namanya, kan hadir tuh
setelah dipikir-pikir, oh berarti kita harus cari-cari sumber dari Rasulullah, dari perkataan sahabat, terus tabiin. Itu kan jadinya kan secara apa namanya, secara analoginya kan bil ma'thur. Nah, kemudian itu pasti ada yang mempelopori. Itu siapa? Kayak gitu. Siapa sih yang mengawali disiplin ilmu? Kan dulu kita kan juga sering mempelajari ya, sering lancu. Katanya tahlil itu lahir sekian, muncul sekian, tapi katanya udah ada sejak zaman Rasulullah. Ya memang mungkin penerapannya itu sudah ada, cuma yang mempelopori dan waktunya itu kapan? Saya kembalikan ke pemakalah. Sebutin pelopornya gitu. Cuma ada tafsir pada masa tabi'in atau tafsir pada masa sahabat, tapi emang semuanya berjalannya dengan riwayah semua. Iya, Kak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya aja, Kak. Ini aku Terima taruh di kasih grup ya, aja ya. Kak. Iya, terima kasih kakak-kakak. Karena jika para kaum sahabatnya itu punya ikhtilaf yang berbeda gitu kan ya. Punya ikhtilaf, maka kita harus ngambil yang mana gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini tadi dijawab sama Kak Winda sendiri ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Terus juga kalau misalkan ada yang ikhtilaf, maka kita ambil pendapat yang lebih banyak gitu, pendapat para sahabatnya itu yang lebih banyak gitu. Yang sama antara ada yang berpendapat, kita ambil yang lebih banyak berpendapatnya dengan sahabat yang yang saling berikhtilaf ini. Mungkin teman-teman juga ada yang mau ngasih masukan atau jawab yang lain? Izin masuk ya, Kak. Ada 2 pertanyaan ya dari pertanyaan Kak Winda. Yang pertama, apakah semua penafsiran ayat Al-Quran ini bisa menggunakan bil ma'thur kah atau tidak gitu? Yang pertama, itu sangat memungkinkan konsekuensinya itu besarnya itu pasti bisa bil ma'thur. Ya, karena apa? Ya karena memang ini adalah sebuah riwayat yang berjalan langsung kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah ini memiliki interaksi juga kepada Al-Quran, maksudnya kepada firman-firman Allah. Kemudian dari Rasulullah sendiri berinteraksi dengan para sahabat, seperti itu. Cuma hanya saja memang terkadang itu sesuatu yang disampaikan atau sesuatu yang ada dalam bil ma'thur itu tidak secara terperinci. Nah, makanya inilah peran dari bil ro'i. Makanya kenapa sering ada penggabungan kan antara ma'thur dengan bil ro'i ya untuk apa ya? Korelasi ini tuh untuk saling melengkapi satu sama lain sih. Seperti itu. Bahkan kadang juga kan ada yang kecenderungan bil ro'i ini sebenarnya. Oh, mungkin itu karena salah satu seorang penafsirannya itu memang kerap kali berpikir kritis gitu sehingga ma'thurnya ini mungkin lebih apa ya, lebih minim seperti itu. Tapi bisa juga apa namanya, yang bagusnya itu sih mungkin ini ya, kalau semisal kebanyakan ro'y itu kan juga takutnya kan banyak mungkin yang ditakwil dan lain sebagainya. Toh kalau semisal masih berkenaan dengan Al-Quran, masih nyambung, ya itu nggak masalah gitu. Tapi kan yang jadi masalah kan kalau sampai sudah
keluar gitu. Itu sih. Jadi kalau dikatakan bisa nggak sih bil maksur, pasti selalu bisa gitu. Namanya ayat itu pasti selalu bisa. Yang kadang-kadang nggak bisa, atau nggak jelas secara gamblang, itu terkadang itu permasalahan. Ini dekatnya mungkin dengan fikih ya. Ketika kita ada suatu masalah nih, kayak semisal kita corona lah, yang paling kita kan udah sering bahas ya. Emang corona ada di kisah-kisah kayak apa namanya, secara jelas gitu, secara gamblang nih virus COVID gini-gini, terus kita ngambil ayatnya apa, kemudian kita mengeluarkan hukumnya apa, itu kan nggak ada. Tapi pasti ada hal-hal kecenderungan yang menyebabkan atau yang bisa kita ambil. Oh, ini sama loh ilatnya, semisal kayak gitu. Nah, dengan apa ya, untuk menentukan ilatnya sampai itu bisa nyambung dengan al-ma'thur, itu kan kita menggunakan ro'i kita. Gitu, menentukan sebab akibatnya apa sampai kita kepada mathur gitu. Ujung-ujungnya pasti kita bil mathur juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya apa deh? Pertanyaan Kak Winda, Kak Aska. Kalau sahabat itu terdapat ikhtilaf itu. Kalau pendapat ya terjadi khilaf. Oh, iya. Kan kita kenal yang namanya adanya mentarjih ya. Jadi kita itu mengkaji lebih dalam lagi. Nah, kayak dalam mentarjih itu ada bil diroyah, apa ya? Bahasanya apa ya? Bil diroyah riwayah, atau intinya tuh begini. Dalam mentarjih itu yang dilihat adalah dua hal. Yang pertama, kondisi atau kualitas seorang mufassir. Yang kedua itu adalah dari segi karyanya, atau mungkin penafsirannya, atau mungkin dalam bentuk kaulnya saja, itu dilihat. Yang pertama dari penafsiran, dari segi kaulnya. Ini ada nggak yang keluar dari apa namanya, dari sumber yang nas kayak gitu. Terus satu lagi dari segi seorang mufasirnya, ini orangnya hafalannya seperti apa, atau kesehariannya itu seperti apa, sering berbohong atau tidak, dan lain sebagainya. Itu kan bisa kita lihat dalam pengkajian. Makanya seorang ulama ketika sudah mengatakan saya nggak setuju sama ini, pasti dia sudah melakukan pengkajian sampai semisal dalam satu majelis mengatakan A B C D, saya nggak setuju, terus ujung-ujungnya pasti tuh ada suara yang menjadikan hal itu menjadi sebuah ketetapan atau penetapan dalam jumhur ulama. Nah, sebuah penetapan itu kan pasti lahir dari masing-masing orang yang memang sudah mengkaji juga, mengkaji sendiri juga mengkaji secara seksama gitu loh. Nah, jadi ya kalau sebenarnya kalau persoalan ikhtilaf ya wajar-wajar aja, cuma tetap kita ngambilnya itu yang jumhur ulamanya itu loh. Seperti itu Kak Winda. Nyambung nggak ya sama pertanyaannya? Atau terlalu luas? Ibaratnya gitu sih, kalau ikhtilaf, namanya gini ya, namanya sebuah konflik atau perdebatan, itu kan pasti ada bagian klimaksnya, ada bagian peleraian. Gimana sih caranya kita menemukan satu jalan yang pada akhirnya itu bisa diterima oleh kita semua. Pasti kan seperti itu. Jadi ikhtilaf itu belum selesai sebenarnya. Ikhtilaf tuh belum selesai. Kecuali kalau kita mau mengkaji perbedaan-perbedaan aja, ya udah. Tapi kalau kita mau ngambil sebenarnya poin intinya tuh apa sih? Poin penyelesaiannya apa? Oh, berarti kita ngambilnya dari jumhur ulama. Kalau kita mempelajari ikhtilaf, kita hanya mengkritisi aja, oh ternyata berbeda karena ini. Oh, kurangnya seperti ini, gitu-gitu loh. Itu sih kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Apa ya, yang Maksur sama Biroi ini kan udah ada pada zaman sahabat ya Pak. Nah kalau Yuni simpulin gitu, ini mah pendapat ini ya. Kalau ada yang salah benerin tolong. Kan ada dari zaman sahabat nih Kak. Nah otomatis kalau menurut ini yang mengklasifikasiannya itu yang berijtihad ini bil maksur dan bil roi, itu menurut Yuni para ulama
pada zaman klasik menurut ini ya. Itu sih. Karena kan kalau misalnya ulama kontemporer kan kayak misalnya Bapak Quraisy Shihab gitu-gitu kan. Nah, kalau menurut ini itu hasil dari ijtihadnya ulama klasik kita. Mohon koreksinya teman-teman. Terima kasih. Mau nanya. Nah, ya ini kan di sini di makalah tertera ya sumber penafsiran dengan pendapat sahabat adalah Al-Quran, Sunnah, Nabi, bahasa Arab, ahlu kitab, pemahaman dan ijtihad itu mengambil tafsir sahabat lain dan menafsir ayat berdasarkan situasi dan kondisi saat ayat diturunkan. Nah, di sini kan ada kata-kata ahlu kitab ya. Nah, ini ahlu kitab yang seperti apa yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Quran kayak gitu. Pasti kan ada syarat-syaratnya tuh. Nah, di sini kan nggak disebutin syarat-syarat ahlu kitab itu yang menafsirkan Al-Quran itu yang kriterianya tuh seperti apa gitu. Berarti ini kriteria ahlul kitab yang bisa menafsirkan Al-Quran gitu ya, Kak? Iya, gitu. Ahlu kitab itu seperti apa gitu. Setahu aku ya, ini biar cepet ya langsung aja. Pertama, ahlul kitab itu kan umat Yahudi dan Nasrani ya. Nah, setahu aku yang bisa diambil pendapat mereka atau yang bisa dijadikan rujukan itu adalah umat Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab yang sudah memeluk agama Islam. Gitu. Itu sih. Karena kan Oh, pasti jadi ini ya, dia tahu sejarahnya gitu, tapi dia udah dalam pandangan Islam gitu. Pemikirannya Islam. betul. Iya, karena percuma kalau ahlul kitab itu dia hidup satu masa dan lain sebagainya, atau bahkan hidup sebelumnya, sebelum Rasulullah, tetapi tidak mempercayai atau tidak memiliki keimanan, ya pasti akan dikesampingkan riwayat-riwayat yang memang aslinya, seperti itu. Itu mungkin masuknya ke satu kualifikasi, kalau yang lain nggak tahu, tapi paling gampangnya sih seperti itu. Jadi intinya yang udah masuk Islam, terus yang beragama Yahudi Nasrani itu aja ya. Yang selebihnya enggak. Ya, mau nanya Kak, izin bertanya. Nah, tadi kan kalau kita pikir gitu ya, kan kalau kita tafsir bimatsur itu nggak mungkin ada kekeliruan gitu, karena memang penafsirannya itu melalui riwayah kayak gitu ya. Tetapi kenapa bisa disebut ada kekeliruan di tafsir bimatsur itu gitu, kayak ada di ini nih hal-hal yang melemahkan tafsir bimatsur kayak gitu, padahal kan dia dengan riwayah kayak gitu. Terus di sini bilangnya bahwa ada campur tangan dari kisah-kisah Israiliyat yang menodai akidah Islamiyah kayak gitu. Berarti tergantung orangnya apa memang tafsir bimatsur ini banyak kekeliruan atau gimana gitu. Kak, pertanyaan aku masih satu sub pembahasan sama Kak ini, Kak Salsa. Kan di situ kan ada keterangan ya, banyaknya kisah-kisah Israiliyat yang penuh dengan kurafat. Kurafat itu apa sih maksudnya? Itu aja. Ya, Kak. Jadi pertanyaannya mirip-mirip ya, Kak Salsa dan Kak Hamidah. Aduh.
Kak, tadi pertanyaan Kak Hamidah Yang khurafat ya, Kak? Khurafat. Ya, jadi khurafat ialah semua cerita atau rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran tentang pantangan atau larangan. Dia termasuk adat istiadat juga, terus ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang semuanya itu menyimpang dari ajaran Islam, Kak. Khurafat ini juga merangkum cerita dan perbuatan yang dibuat-buat atau direka dan bersifat dusta, gitu, Kak. Mohon koreksiannya ke Kakak. Baik, terima kasih, Kak. Pertanyaan terakhir, Kak Salsa gimana? Aku mau coba jawab ya. Boleh? Ini, itu, ini, itu. Apa namanya, tadi fokusnya ke melemahkan aja ya. Hal-hal yang melemahkan tafsir bil ma'thur. Ini datangnya dari mana? Yang pertama memang tadi dari seorang mufassirahnya sendiri. Ya kan? Yang kedua adalah yang harus kita ingat bahwasanya sesuatu itu tidak ada, sesuatu itu pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Dan berbicara dengan kekurangan, hal inilah yang melemahkan. Dan ketika kita tahu poin-poin apa yang menjadi titik kelemahan, inilah juga yang menjadi fondasi kita untuk sikap kehati-hatian. Seperti itu. Jadi sesuatu itu pasti enggak bisa dijauhkan dari sesuatu hal yang lemah meskipun hanya kesalahan itu 0,5%. Seperti itu. Kan kadang kita juga sering dengarkan bahwasanya tafsir A, semisal tafsir Ibnu Katsir yang paling masyhur adalah tafsir ini. Tafsir ini yang kualitasnya paling bisa dipertanggungjawabkan, bisa menjadi rujukan, dan kualitasnya paling tinggi adalah tafsir ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya tafsir tersebut ada sisi kelemahannya, ada kekurangannya, meskipun sedikit. Seperti itu. Itu aja sih jawabannya. Gimana Kak Salsa? Iya Kak, mungkin dari ini juga ya kayak tafsir-tafsir yang Hawaris kayak gitu kan ya, Syiah itu kan bilangnya tafsir bimaksur kayak gitu, tetapi menyeleneh gitu dari tafsir bimaksur kayak gitu, malah menyimpulkan sendiri kayak gitu kan. Iya. Karena kan memang gini, kalau mereka menyelenehnya karena apa? Karena akidah mereka. Balik lagi yang tadi katanya ada kisah-kisah Israiliyat dan lain sebagainya yang sering menodai akidah dan sebagainya. Ini sebenarnya 11-12 kasusnya. Kan akidah mereka kan berbeda. Ya kan? Maksudnya akidah itu kepercayaan dalam arti apa ya? Seperti bagaimana cerita-cerita tentang Rasulullah gitu. Terus bagaimana posisi para sahabat dan lain sebagainya, itu kan mereka sudah berbeda. Maka jangan wajar kalau semisal meskipun dia itu mengambil dari ma'thur, riwayat-riwayat, tetapi kalau dari keyakinan dia saja, ajaran-ajaran dia aja sudah menyimpang, itu juga adalah hal yang dapat melemahkan. Jadi tuh kalau suatu hal itu dibahas satu sub pembahasan, masuk ke satu poin, masuk lagi ke hal-hal yang masuk ke dalam itu pasti ada banyak lagi gitu loh pembahasannya. Gitu sih. Iya, terima kasih Kak Hamidah. Udah nih pertanyaannya udah banyak nih, gimana nih Ini jadinya? udah jam 10. Iya, udah.